Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Semoga bermanfaat di video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos, tentang cara perbaikan aki. Oke teman, untuk yang pertama di sini ada sebuah diode komponen elektronik yang mungkin sangat banyak sekali dijumpai, dan untuk harganya juga sangat murah sekali atau hemat sekali, di sekitaran mungkin Rp1.000, dan untuk kapasitas dari diode ini adalah 2 ampere atau mengalirkan arus 2 ampere. Dan di sini kita bisa gunakan sebuah alat perbaikan di mana diode ini berfungsi untuk menyalakan arus, dari AC atau arus dari sebuah PLN, jaringan PLN ataupun trafo, kemudian melalui diode ini akan menjadi arus DC. Dan untuk arus DC ini ada 2 kutub positif, yang strip putih ini akan menghasilkan positif, dan yang strip hitam ini atau yang polos ini akan menghasilkan negatif jika posisi trafo di sebelah kiri atau di ujung yang warna putih ini. Dan di sini intinya, untuk yang diode plus sini ini harus mengalir, akan menghasilkan nilai 1, dan saat di posisi seperti ini, di sini arus AC, ini arus tidak mengalir di bagian sini. Di bagian yang ada warna putih ini arus tidak mengalir ke sana, ke kanan. Jadi di sini akan menghasilkan nilai 0 atau negatif. Oke teman, dan diode ini kita bisa manfaatkan sebuah alat atau komponen elektronik yang lainnya, dimana untuk diode ini berfungsi menyalakan arus. Ini kita bisa tambahkan atau merubah nilainya sesuai dengan kebutuhan yang ada pada rangkaian yang dibuat. Kebetulan di sini saya gunakan sebuah diode yang lebih besar, yaitu diode 6 ampere. Sini saya ada diode 6 ampere seperti ini. Dan sebuah trafo, dimana trafo ini menghasilkan arus AC dari PLN. Di bagian sini kumparannya akan menghasilkan arus AC, dan kemudian disearahkan oleh 2 buah diode seperti ini. 2 buah diode, dimana untuk trafo ini adalah kapasitasnya 5 ampere, ini ada yang 2 ampere. Untuk hasil yang lebih maksimal atau lebih bagus, ini sesuai dengan kebutuhan yang kita pasang atau kita gunakan. Dan untuk sebuah alat yang saya gunakan untuk sebuah perbaikan aki, di sini saya gunakan trafo 5 ampere CT seperti ini, yang berfungsi sangat stabil. Outputnya atau tegangan yang dihasilkan ini cukup stabil dan arusnya besar. Ini saya gunakan yang CT, dan ada beberapa mungkin di pasaran yang 2 ampere seperti ini, 2 ampere CT. Ini kita bisa gunakan. Untuk diode di bagian sini kita gunakan yang 2 ampere, karena di sini 5 ampere, saya gunakan 2 buah diode yang 5 ampere seperti ini atau diode 6 ampere. Saya pasang di bagian output 18 dan CT-nya ini ke negatif. Oke teman, dan untuk di bagian sini jika kita gunakan yang trafo 2 ampere, kita bisa pasang di bagian sini output yang ke 18 dan CT-nya ini ke ground atau negatif. Dan kita bisa tambahkan sebuah regulator atau kiprok motor yang warna hijau seperti ini, kuning warna hijau. Ini pin punyanya motor karburator. Untuk regulator ini punyanya motor karburator Absolut Revo maupun Mio karburator, ini sama untuk jenisnya, maupun Shogun 125, kemudian Vega Airnew. Untuk bentuk fisiknya atau bentuk dari warna plastiknya ini berwarna hijau, ini sama pinnya.
dimana untuk bagian yang sebelah kanan bawah ini adalah menghasilkan output positif dari atau ke aki, dan di sebelah kanan atas ini adalah input dari sebuah di jaringan PLN-nya atau jaringan dari sebuah trafo yang sudah saya rubah menjadi arus DC karena memakai dua diode. Ini output yang dihasilkan dari kabel warna putih ini saat saya on-kan trafonya ini menghasilkan 22 volt pada bagian inputnya yang kanan bawah ini. Dan saat digunakan, karena di sini untuk aki yang 12 volt ini biasanya harus di output, karena di sini di inputnya ini nanti 22 volt dan sisa voltasenya akan dikembalikan ke negatif. Ini akan terjadi switching dan terjadi panas, tapi tidak begitu besar nilai panasnya atau tidak tinggi nilai suhunya dari kiprok ini karena voltasenya di 22 volt. Dan kemudian saat di input ini 22 volt dan dibatasi di bagian positifnya ini, output di bagian yang ke aki menjadi 14,5 volt. Ini kita bisa gunakan sebuah alat perbaikan aki, di mana di sini kita bisa dengan mudah melakukan beberapa cara untuk perbaikan atau menaikkan arus dari kapasitas akinya itu sendiri. Oke teman, dan di sini sudah saya siapkan sebuah alat cas yang menggunakan kiprok motor yang tentunya yang ori bawaan dari asli motor. Oke. Kita bisa gunakan yang ori bawaan motor seperti ini. Oke, yang ori atau asli bawaan motor, dimana untuk jalur yang bisa kita gunakan adalah jalur input atau kabel warna putih, kemudian jalur positif aki dan jalur negatif atau ground atau ke body. Jadi saya tidak gunakan yang jalur ke lampu utama. Seperti ini, nanti outputnya akan menjadi 14,5 volt. Oke teman, dan di sini kita bisa gunakan untuk alat cas yang memakai kiprok motor yang sudah saya rangkai sebelumnya di video saya yang lama yang ditunggu rangkaian cas aki, dimana untuk komponen di dalamnya adalah sebuah trafo 5 ampere, kemudian beberapa indikator ampere analog dan LED. Ini sudah ada di video saya sebelumnya. Dan di sini saya tambahkan sebuah switching output dari positif aki saat dilakukan pengisian. Ini ada dua nilai voltase yang berbeda. Ini saya tambahkan dua buah diode pada bagian negatif dari sebuah kiprok jalur yang sebelah sini. Oke. Ini nanti yang positif atau strip putih dari sebuah diode ini menghadap ke ground atau menghadap ke CT sini, kabel yang ke trafonya sini. Seperti ini. Dan nanti jika melewati dua buah diode ini nilai voltasenya akan naik menjadi 15,5 volt, karena untuk normalnya di sini 14,5 volt untuk output dari positif aki yang kiprok bawaan motor. Ini 14,5 volt. Jika kita tambah dua buah diode pada jalur negatif di sini, distributinya ini menghadap ke ground atau menghadap ke negatif aki, ini akan menghasilkan atau menaikkan tegangan output positif pada bagian kanan bawah ini menjadi 15,5 volt. Oke teman, dan di sini sudah saya lakukan pengisian sebuah aki yang mungkin lama. Akinya ini untuk jalur pengisian kabel warna merahnya ini sudah kropos dan terlepas dari posisi di motornya, ini tidak melakukan pengisian atau pengecasan atau kelistrikan motornya. Jalur akinya terputus, jadi di sini sudah saya lakukan sistem pengecasan pada aki ini. Oke, di sini untuk arusnya 0,2. Maaf, untuk arus atau ampere yang masuk ke akinya sini ini sekitaran
mungkin 300 mA. 300 mA, jadi di sini belum sepenuhnya full dari arus yang disimpan pada aki ini. Oke, di sini untuk akinya di bagian sini. Oke, untuk yang saya cas bagian sini seperti ini. Oke, dan untuk voltase pengisiannya di 15,53, karena saya pilih yang nilai voltasenya yang kedua, nilai pengisian di 15,5. Ini untuk menaikkan arus penyimpanannya supaya lebih besar daya daya simpan dari sebuah aki. Ini saya tambahkan nilai voltasenya. Untuk normalnya di sini 14,5 volt. Ini saya coba pindah bagian sini. Oke. Ini 14,5 volt untuk normalnya seperti ini. Karena mungkin di sini dibutuhkan sebuah sistem pengecasan dengan arus penyimpanan supaya lebih naik lagi, dikarenakan di sini untuk aki ini bukan aki baru dan sudah lama. Ini penurunan kapasitas akan terjadi, jadi kita bisa menggunakan alternatif menaikkan voltase aki. Menaikkan voltase dan tentunya arus yang masuk akan lebih besar dengan nilai aman di 15,5 volt. Saya coba pindah lagi. Ini saat di 14,5 volt, arus yang mengalir juga sudah mendekati 0. Oke, jika saya pindah ke 15,5 volt, arusnya akan naik seperti ini. Ada perubahan. Oke, 0, ini 14,5 volt dan di sini 15,5 volt. Jadi ada perbedaan sedikit naiknya arus. Nanti fullnya mendekati 0 sama seperti saat kondisi di 14,5 volt. Oke, ini sudah mendekati 0. Sudah mendekati 0, bisa naikkan lagi seperti ini. Oke teman, dan di sini saya ada mungkin aki yang lain dengan kasus yang mungkin sama, digunakan di motor, tetapi arusnya mungkin kurang begitu kuat. Di sini saya telah pasang dari sebuah alat, distributor. Ini yang kemarin saya upload untuk videonya, dan di sini untuk hasilnya ini sudah saya pasang sambil saya cas menggunakan kiprok motor, dan pengecasannya sekitaran di 24 jam nonstop. Ini di voltase 15,5 volt. Mungkin terjadi kenaikan suhu sedikit, kemudian saya kembalikan ke 14,5 volt untuk lebih amannya dari aki ini supaya tidak terjadi panas berlebih. Dan di sini saya pasang distributor ini untuk memperkuat daya simpan dari aki ini, karena untuk distributor ini berfungsi atau bekerja saat dipasang posisinya seperti ini, terjadi induksi, di mana di kumparan ini diaktifkan oleh sebuah IC 555 menghasilkan induksi getaran elektronik di 30 volt, kemudian 30 volt AC, kemudian disearahkan oleh diode FR602 switching, kemudian dikembalikan lagi ke positif aki. Jadi ada voltase yang lebih tinggi, tetapi arusnya mungkin kecil. Alat ini di sekitaran 100 mA, kemudian dikembalikan lagi ke ground. Dikembalikan lagi ke positif aki. Dan di sini akan terjadi kenaikan dari arus yang ada pada aki ini, tetapi voltasenya nanti turun. Kemudian kita cas kembali berulang-ulang, mungkin 3-4 kali. Jika posisi voltase ini di bawah 11 volt, ini akan
menambah daya simpan aki menjadi lebih besar lagi. Ini adalah alternatif yang mungkin sangat ampuh sekali atau sangat manjur sekali untuk aki motor yang lama seperti ini. Dan di sini saya akan cek kondisi aki ini bagaimana saat dilakukan tes. Oke teman, di sini saya akan coba buktikan bahwa alat ini benar-benar berfungsi. Dan untuk kemarin nilai CCA atau nilai ampere dari aki ini cuma 10 ampere atau 10 CCA. Dan di sini saya akan coba tes untuk hasilnya. Karena untuk sebelumnya mungkin penyimpanannya kurang begitu kuat atau besar. Jadi di sini ditambahkan sebuah desulfator supaya hasilnya ini akan lebih bagus dari sebelumnya, bos. Oke, saya siapkan baterai analiser. Ini saya cek di nilai 100 ampere untuk aki motor seperti ini. Oke, nilai 100 ampere. Oke teman, dan di sini untuk nilainya sudah kelihatan. Di sini nilainya 100 ampere atau nilai 100 dan voltase akinya 12,77 volt dan restansinya 52,38. Dan untuk pengetesan 100 CCA atau 100 ampere di sini sudah naik hampir 50%, 54,12 CCA. Jadi sangat bagus sekali, yang tadinya cuman 10 CCA ini bisa membantu dengan memakai desulfator seperti ini. Kita bisa gunakan sebuah alat desulfator, di mana desulfator ini terdiri dari beberapa komponen. Komponen utamanya adalah IC 555, dua buah resistor, transistor, induktor, IRF, Z44L dan diode FR602. Dan untuk rangkaian ini teman-teman bisa lihat di beberapa tutorial. Ini sama fungsinya dan bekerjanya juga sama. Cara kerjanya yaitu menaikkan voltase induktor, kemudian dikembalikan ke positif aki untuk memperkuat dari sel aki supaya lebih bagus lagi daya simpannya. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurang dalam video ini mohon dimaklumi dan bisa tulis di kolom komentar. Dan beberapa alat yang kita bisa gunakan untuk sebuah perbaikan aki untuk hasil yang optimal, maksimal dan tentunya berarus besar, stabil, kita bisa gunakan sebuah desulfator, kemudian trafo CT dan kiprok motor ini akan lebih mudah kita gunakan karena otomatis untuk kiprok motor seperti ini di 14,5 volt sampai 15,5 volt yang kita bisa gunakan untuk alat perbaikan aki kering yang sangat mudah dan simpel kita lakukan di rumah tanpa kita mengecek atau melihat voltase, walaupun kita gunakan sekitaran 24 jam nonstop. Ini akan berdampak bagus pada sel aki yang ada di dalam sini. Dan untuk sel aki yang bagus kita bisa lihat di beberapa bagian. Yang pertama di bagian kanan ini masih bagus, rapi. Dan sel yang bermasalah pada sebuah aki kering di dalamnya sini, ini bagian yang berwarna putih ini. Kemarin ada yang berkomentar untuk sel yang berwarna putih ini akan mengalami pengedropan voltase dan nilai output dari voltase ini untuk aki 12 volt adalah 12,4 volt. Dan jika mengalami masalah seperti ini di salah satu bagian selnya, ini jika kita ukur nilai voltase pada bagian positif negatifnya ini menghasilkan 10,8 atau tidak ada 11 volt. Ini mulai bermasalah, sel yang mengalami kerusakan permanen di bagian yang berwarna putih seperti ini.
Oke teman, terima kasih, salam sukses, salam berkarya, selamat menjalankan ibadah puasa, salam otomotif, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya bos.